Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah moto bagi kita orang Indonesia di saat dimanapun kita berada. Tetapi moto ini mungkin tidak berlaku bagi warga negara asing di Bali. Bali adalah harta karun Indonesia yang dilirik bangsa lain untuk dimiliki. Warga negara asing berlomba-lomba untuk bisa menikmati keramahan warganya, berlomba-lomba mengenal kekayaan budayanya. Sampai-sampai mereka berebut untuk bisa tinggal dan menetap di mutiara Indonesia ini. Mereka dan pemodal-pemodal besar atau cukong di Indonesia mulai mau mengeruk dan mengkapitalisasi sumber daya di Bali tanpa memperdulikan nasib-nasib orang-orang asli Bali yang sangat teguh memegang adat istiadat serta budaya Bali yang sangat atau begitu mengagumkan. Kasus terbaru adalah warga negara asing di Bali mulai menggerogoti sendi-sendi perekonomian masyarakat Bali dengan bekerja serta usaha di Bali, padahal visa mereka yang mereka kantongnya hanya sebagai visa pelancong atau wisatawan. Bahkan mirisnya, hal ini sudah terjadi dari tahun 1970. Wow, sangat miris. Mungkin kalau kita lihat berapa banyak devisa untuk negara, pemasukan untuk negara yang terpotong gara-gara hal ini. Hal itu diungkapkan oleh aliansi pelaku pariwisata marginal di Bali, Iwayan Puspanegara. Dia mengatakan negara asing atau warga negara asing bekerja ilegal di Bali mulai marak sejak adanya kaum hippies masuk ke Bali. Iwayan pun menambahkan, bahkan ada warga asing yang sudah tinggal 40 tahun di Bali. Mereka sebagai warga Bali sudah melaporkan ke Timpora atau pengawas orang asing dari Kementerian atau Dirjen Imigrasi. Tapi sampai saat ini belum ada langkah tindak lanjutnya. Oknum-oknum wisatawan asing ini bisa leluasa melanggar aturan dikarenakan tingginya konsentrasi wisatawan asing atau turis di satu kawasan. Dengan kata lain, mereka mencoba membentuk peradaban mereka sendiri. Warga asing ini mulai bekerja di Bali dari mulai tukang cukur rambut, pelatihan sepeda motor, fotografi, sampai jualan sayur mayur. Gak kebayang. Bahkan ada pelatih selancar asal Rusia menyadari kalau dia memang sudah merencanakan akan tinggal di Bali. Dengan bermodalkan visa on arrival yang diperpanjang 2 bulan sekali, sehingga dia harus bolak-balik ke Kuala Lumpur untuk memperpanjang visanya. Tapi dengan adanya media sosial, sekarang mulai terbuka, dan ini pun dimanfaatkan oleh aktivis perempuan asal Bali, Niluh Jelantik. Niluh Jelantik
mulai mempublikasikan agar masyarakat Bali bisa mendapatkan haknya. Melalui akun medsosnya, dia mengangkat kasus-kasus atau perilaku semena-mena yang dilakukan oleh warga negara asing di Bali. Warga negara asing ini dinilai merugikan masyarakat Bali. Niluh Jelantik sampai mengajak semua pihak, mulai dari Kementerian Pariwisata, Imigrasi, Kepolisian, Pecalang, dan pemerintah terkait serta wisatawan agar bahu-membahu untuk menjaga Bali sebagai tanah kelahirannya. Bahkan yang lebih mengerikan, ada warga negara asing di Bali sampai mempunyai kartu tanda penduduk atau KTP yang asli, dan itu pun sudah sesuai prosedur. Saat pihak imigrasi di Bali menangkap mereka dan mengkonfirmasi ke Disduk Capil setempat, baru mulai kelihatan bahwa persyaratannya dibuat sendiri. Pantas saja Niluh Jelantik geram dengan warga asing yang sedemikian rupa berusaha agar bisa tinggal di Bali. Bahkan mereka juga banyak yang bertindak kriminal dan meresahkan warga Bali. Tindakan Niluh Jelantik ini bukan tanpa konsekuensi. Perlawanan dari warga negara asing kerap dilakukan, sampai-sampai usaha Niluh Jelantik diberikan komentar miring, dan itu tujuannya adalah agar usaha tersebut bisa bangkrut. Sampai pula saat ini Niluh Jelantik masih menghadapi teror bertubi-tubi dari warga negara asing yang agar Niluh Jelantik berhenti mengekspos ketidakbenaran ini. Tapi Niluh Jelantik sepertinya tidak gentar dan bersikukuh demi tanah kelahirannya. Dia tidak akan mundur dan terus menyuarakan hak dari masyarakat Bali. Kita mungkin semua tidak ingin tempat lain akan menjadi seperti Bali. Padahal kita tahu Bali adalah contoh dari Indonesia, di mana adat istiadat dan toleransi bisa berjalan selaras dengan kemajuan zaman. Ini sepertinya Indonesia mini ya. Dan untuk para pengusaha nakal atau para cukong, mulai berhentilah hanya memikirkan keuntungan semata. Dan coba kita berpikir untuk bisa membangun sesuatu yang bisa menjadi warisan untuk generasi penerus kita. Warisan seperti budaya Bali yang memang sangat eksotis. Masih mengenai kebudayaan Bali dan Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan generasi penerus kita nanti masih bisa mengenalnya, sehingga Indonesia bisa maju dan menjadi pemimpin di Asia. Sampai jumpa lagi di isu-isu tampol berikutnya. Salam Tampol Taman Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.